Di PT NMIP Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah, batu bara memiliki beberapa kegunaan penting. Berikut adalah beberapa kegunaan batu bara di PT NMIP. 1. Pembangkit listrik. Salah satu kegunaan utama batu bara di PT NMIP adalah sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik. Batu bara digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang penting dalam mendukung operasional pabrik-pabrik dan kegiatan produksi di kawasan industri. 2. Produksi logam. Batu bara juga digunakan dalam proses produksi logam di PT NMIP. Dalam proses peleburan logam seperti stainless steel dan carbon steel, batu bara digunakan sebagai sumber energi panas yang diperlukan untuk melelehkan bahan baku dan membentuk logam yang diinginkan. 3. Pemanasan dan pengeringan. Dalam beberapa proses industri di PT NMIP, batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan dan pengeringan. Misalnya, dalam industri kimia atau produksi bahan baku lainnya, batu bara dapat digunakan untuk memberikan energi panas yang diperlukan dalam proses produksi. 4. Penggunaan umum. Selain kegunaan khusus dalam industri, batu bara juga dapat digunakan untuk keperluan umum seperti pemanasan ruangan atau masak-memasak di area perkantoran atau perkotaan di sekitar PT NMIP. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar memiliki dampak lingkungan yang signifikan karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Oleh karena itu, PT NMIP juga sedang melakukan upaya untuk beralih ke sumber energi terbarukan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara. Poin pertama adalah pembangkit listrik. Di PT NMIP Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah, batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik di PT NMIP menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Batu bara dibakar dalam ketel uap untuk menghasilkan uap air yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Gerakan turbin uap akan menghasilkan energi mekanik yang diterjemahkan menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik ini sangat penting dalam mendukung operasional pabrik-pabrik dan kegiatan produksi di kawasan industri. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk menjalankan mesin-mesin, sistem penerangan, sistem pendingin, dan berbagai kebutuhan listrik lainnya di PT NMIP. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik memiliki beberapa kelebihan. Batu bara merupakan sumber energi yang melimpah dan relatif murah. Selain itu, pembangkit listrik batu bara juga dapat dioperasikan secara terus-menerus, memberikan pasokan listrik yang stabil. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, PT NMIP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan kapasitas 150 MW di kawasan industri Morowali adalah salah satu langkah dalam upaya tersebut. PLTS diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan negatif dari penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Itulah penjelasan rinci mengenai poin pertama, yaitu penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik di PT NMIP Morowali. Penggunaan batu bara di PT NMIP Indonesia Morowali Industrial Park untuk industri selama 4 tahun terakhir mencakup beberapa sektor. Berikut adalah rincian penggunaan batu bara berdasarkan industri. 1. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Industri kelistrikan atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan sektor yang paling banyak menggunakan batu bara. Volume penggunaan batu bara terbesar tercatat pada tahun 2021 mencapai 112,13 juta ton, diikuti oleh tahun 2020 dengan 104,83 juta ton. 2. Industri peleburan atau metalurgi atau smelter. Industri peleburan logam atau smelter juga merupakan sektor yang menggunakan batu bara dalam jumlah besar. Volume penggunaan batu bara terbesar tercatat pada Juli tahun 2022 mencapai 18,13 juta ton, diikuti oleh tahun 2020 dengan 13,21 juta ton. 3.
Industri semen juga menggunakan batu bara dalam jumlah signifikan. Volume penggunaan batu bara terbesar tercatat pada tahun 2020 mencapai 5,86 juta ton, diikuti oleh tahun 2021 dengan 4,45 juta ton. Selain itu, terdapat juga penggunaan batu bara dalam industri lain seperti industri kertas, pupuk, tekstil, briket, dan sektor lain yang belum teridentifikasi secara spesifik. Penggunaan batu bara dalam industri di PT IMEP merupakan bagian dari kebutuhan energi dalam mendukung operasional pabrik dan kegiatan produksi. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. PT IMEP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara. Poin ketiga adalah penggunaan batu bara dalam proses pemanasan dan pengeringan di PT IMEP Indonesia Morowali Industrial Park. Dalam industri, batu bara sering digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan dan pengeringan dalam berbagai proses produksi. Beberapa contoh penggunaan batu bara dalam pemanasan dan pengeringan di PT IMEP adalah sebagai berikut. 1. Pemanasan dalam proses peleburan logam. Dalam industri peleburan logam atau smelter, batu bara digunakan sebagai sumber energi panas untuk melelehkan logam. Batu bara dibakar dalam ketel atau tungku untuk menghasilkan suhu tinggi yang diperlukan dalam proses peleburan logam. 2. Pengeringan bahan baku. Dalam beberapa proses produksi, bahan baku mungkin perlu dikeringkan sebelum digunakan. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pengeringan bahan baku seperti kayu, serat, atau bahan organik lainnya. Proses pengeringan ini melibatkan pemanasan bahan baku menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. 3. Pemanasan dalam proses kimia. Dalam industri kimia, batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan dalam berbagai proses kimia. Misalnya, dalam produksi pupuk atau bahan kimia lainnya, batu bara dapat digunakan untuk menyediakan panas yang diperlukan dalam reaksi kimia. Pemanasan dan pengeringan merupakan tahapan penting dalam banyak proses industri. Di PT IMEP, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dalam pemanasan dan pengeringan ini memungkinkan suhu yang diperlukan untuk dicapai sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efisien. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dalam pemanasan dan pengeringan juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Oleh karena itu, PT IMEP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya atau biomasa dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara. Poin keempat adalah penggunaan umum batu bara di PT IMEP Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. Meskipun penggunaan batu bara di PT IMEP umumnya terkait dengan industri dan pembangkit listrik, ada juga beberapa penggunaan umum batu bara di sekitar kawasan industri tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan umum batu bara di PT IMEP. 1. Pemanasan ruangan. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan ruangan di area perkantoran atau perkotaan di sekitar PT IMEP. Misalnya, dalam gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau fasilitas umum lainnya. Batu bara dapat digunakan dalam sistem pemanasan untuk memberikan kenyamanan termal bagi penghuni atau pengunjung. 2. Masak-memasak. Batu bara juga dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam kegiatan memasak, terutama di daerah sekitar PT IMEP. Dalam beberapa rumah tangga atau warung makan di sekitar kawasan industri, batu bara dapat digunakan dalam kompor atau tungku untuk memasak makanan. Penggunaan batu bara dalam penghangatan ruangan dan memasak merupakan penggunaan umum yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan batu bara dalam kegiatan ini juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, PT IMEP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan seperti gas alam, listrik dari sumber terbarukan, atau teknologi hemat energi dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan energi untuk pemanasan dan memasak. Di PT IMEP Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah, batu bara memiliki kegunaan penting dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter.
Berikut adalah penjelasan rinci tentang kegunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP. 1. Peleburan logam. Batu bara digunakan sebagai sumber energi panas dalam proses peleburan logam di PT Imam IP. Proses peleburan logam melibatkan pemanasan bahan baku logam hingga mencapai suhu yang cukup tinggi untuk melelehkannya. Batu bara dibakar dalam tungku atau ketel untuk menghasilkan panas yang diperlukan dalam proses ini. 2. Penggunaan sebagai reduktor. Batu bara juga berfungsi sebagai reduktor dalam industri peleburan di PT Imam IP. Reduktor adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi oksida logam menjadi logam murni. Dalam proses peleburan logam, batu bara mengandung karbon yang dapat bereaksi dengan oksida logam sehingga menghasilkan logam murni. 3. Pemanasan dan pengendalian suhu. Selain itu, batu bara juga digunakan untuk pemanasan dan pengendalian suhu dalam proses peleburan logam. Suhu yang tepat sangat penting dalam proses peleburan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Batu bara digunakan sebagai sumber panas yang dapat diatur untuk mencapai suhu yang tepat dalam tungku atau ketel peleburan. 4. Produksi logam. Penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP juga terkait dengan produksi logam seperti stainless steel dan carbon steel. Proses peleburan logam ini memungkinkan bahan baku logam untuk dilelehkan dan membentuk produk logam yang diinginkan. Penggunaan batu bara dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter di PT Imam IP sangat penting untuk mencapai suhu tinggi yang diperlukan dalam proses peleburan logam dan produksi logam yang berkualitas. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. PT Imam IP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya atau biomasa. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP. Dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter di PT Imam IP Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah, batu bara memiliki peran penting sebagai sumber energi panas. Berdasarkan data yang ditemukan, berikut adalah penjelasan rinci tentang penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP. Menurut artikel yang saya temukan, penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP selama beberapa tahun terakhir mencakup sektor smelter. Volume penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP tercatat pada tahun 2022 sebesar 18,13 juta ton. Industri peleburan atau smelter melibatkan proses peleburan bahan baku logam untuk menghasilkan logam murni. Dalam proses ini, batu bara digunakan sebagai sumber energi panas yang diperlukan untuk mencapai suhu tinggi yang diperlukan dalam peleburan logam. Batu bara dibakar dalam tungku atau ketel peleburan untuk menghasilkan panas yang diperlukan dalam proses peleburan. Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk melelehkan bahan baku logam seperti biji nikel atau bahan baku lainnya. Selain itu, batu bara juga berfungsi sebagai reduktor dalam industri peleburan di PT Imam IP. Reduktor adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi oksida logam menjadi logam murni. Dalam proses peleburan logam, batu bara mengandung karbon yang dapat bereaksi dengan oksida logam sehingga menghasilkan logam murni. Penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP sangat penting untuk mencapai suhu tinggi yang diperlukan dalam proses peleburan logam dan produksi logam yang berkualitas. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. PT Imam IP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya atau biomasa. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam IP. Demikianlah penjelasan rinci tentang penggunaan batu bara dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter di PT Imam IP Morowali. Penggunaan batu bara sebagai reduktor dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter di PT Imam IP Indonesia Morowali Industrial Park. 1. Reduksi oksida logam. Batu bara digunakan sebagai reduktor dalam proses peleburan logam di industri peleburan. Reduksi adalah proses kimia di mana oksida logam diubah menjadi logam murni dengan menghilangkan oksigen. Dalam proses ini, batu bara mengandung karbon yang bereaksi dengan oksida logam, menghasilkan karbon dioksida CO2 dan logam murni. 2. Pengurangan kandungan oksigen. Reduksi oksida logam oleh batu bara menghasilkan pengurangan kandungan oksigen dalam bahan baku logam. Ini penting karena oksigen dapat mengganggu sifat dan kualitas logam yang dihasilkan.
Dengan menggunakan batu bara sebagai reduktor, kandungan oksigen dalam logam dapat dikurangi, menghasilkan logam yang lebih murni dan berkualitas. 3. Pembentukan logam murni. Penggunaan batu bara sebagai reduktor dalam industri peleburan memungkinkan pembentukan logam murni. Proses reduksi yang melibatkan batu bara menghasilkan logam yang bebas dari oksida atau kontaminan lainnya. Logam murni ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai aplikasi industri. 4. Efisiensi energi. Penggunaan batu bara sebagai reduktor dalam industri peleburan juga dapat meningkatkan efisiensi energi. Batu bara memiliki kandungan energi yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan panas yang cukup untuk proses reduksi logam dengan efisien. Hal ini membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya produksi dalam industri peleburan. Penggunaan batu bara sebagai reduktor dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter di PT Imam EP memainkan peran penting dalam menghasilkan logam murni dan berkualitas. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan batu bara juga memiliki dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. PT Imam EP sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Saya harap penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang penggunaan batu bara sebagai reduktor dalam industri peleburan di PT Imam EP, dalam industri peleburan atau metalurgi atau smelter di PT Imam EP Indonesia Morowali Industrial Park. Batu bara digunakan dalam proses pemanasan dan pengendalian suhu. Berikut adalah penjelasan rinci tentang penggunaan batu bara dalam pemanasan dan pengendalian suhu. 1. Pemanasan. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas yang diperlukan dalam proses pemanasan. Dalam industri peleburan, pemanasan yang tepat sangat penting untuk mencapai suhu yang diperlukan dalam proses peleburan logam. Batu bara dibakar dalam tungku atau ketel untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan bahan baku logam hingga mencapai suhu yang cukup tinggi. 2. Pengendalian suhu. Batu bara juga digunakan dalam pengendalian suhu dalam proses peleburan. Suhu yang tepat sangat penting dalam proses peleburan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam industri peleburan, batu bara digunakan untuk mengendalikan suhu dalam tungku atau ketel peleburan. Dengan mengatur jumlah batu bara yang dibakar, suhu dalam tungku dapat dikendalikan dengan baik. Penggunaan batu bara dalam pemanasan dan pengendalian suhu memungkinkan suhu yang diperlukan dalam proses peleburan logam dapat dicapai dengan efisien. Hal ini penting untuk mencapai hasil peleburan yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Oleh karena itu, PT Imam EP juga sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Demikianlah penjelasan rinci tentang penggunaan batu bara dalam pemanasan dan pengendalian suhu di industri peleburan di PT Imam EP Morowali. Berikut adalah penjelasan rinci tentang penggunaan batu bara dalam produksi logam di industri peleburan di PT Imam EP Indonesia Morowali Industrial Park. Pada industri peleburan atau metalurgi atau smelter, penggunaan batu bara tercatat sebagai salah satu bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi logam. Volume penggunaan batu bara dalam industri peleburan di PT Imam EP tercatat dalam periode tahun 2019 hingga Juli tahun 2022. Berikut adalah rincian penggunaan batu bara berdasarkan industri. 1. Industri PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Pada tahun 2019, penggunaan batu bara dalam industri PLTU mencapai 98,55 juta ton. Pada tahun 2020, penggunaan batu bara dalam industri PLTU meningkat menjadi 104,83 juta ton. Pada tahun 2021, penggunaan batu bara dalam industri PLTU mencapai 112,13 juta ton. Pada tahun 2022, penggunaan batu bara dalam industri PLTU mencapai 62,8 juta ton. 2. Industri peleburan atau metalurgi atau smelter. Pada tahun-tahun 2019, penggunaan batu bara dalam industri peleburan mencapai 10,06 juta ton. Pada tahun 2020, penggunaan batu bara dalam industri peleburan meningkat menjadi 13,21 juta ton. Pada tahun 2021, penggunaan batu bara dalam industri peleburan mencapai 11,39 juta ton. Pada tahun 2022, penggunaan batu bara dalam industri peleburan mencapai 18,13 juta ton. 3. Industri semen.
Pada tahun 2019, penggunaan batu bara dalam industri semen mencapai 3,33 juta ton. Pada tahun 2020, penggunaan batu bara dalam industri semen meningkat menjadi 5,86 juta ton. Pada tahun 2021, penggunaan batu bara dalam industri semen mencapai 4,45 juta ton. Pada tahun 2022, penggunaan batu bara dalam industri semen mencapai 3,7 juta ton. Penggunaan batu bara dalam produksi logam di industri peleburan di PT IMIP menjadi bagian penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan batu bara sebagai bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, PT IMIP sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa negara yang merupakan sumber utama batu bara di dunia. 1. Cina. Cina adalah produsen batu bara terbesar di dunia. Negara ini memiliki cadangan batu bara yang melimpah dan merupakan eksportir batu bara terbesar. 2. Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Negara ini memiliki cadangan batu bara yang cukup besar dan menghasilkan batu bara dalam jumlah yang signifikan. 3. Australia. Australia adalah salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Negara ini memiliki cadangan batu bara yang melimpah dan ekspor batu bara yang signifikan ke berbagai negara di dunia. 4. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Negara ini memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar. Selain negara-negara di atas, negara-negara seperti India, Rusia, Afrika Selatan, dan Kolombia juga merupakan produsen dan eksportir batu bara yang penting. Harap dicatat bahwa daftar ini hanya mencakup beberapa negara yang merupakan sumber utama batu bara. Terdapat juga negara-negara lain yang memiliki produksi batu bara yang signifikan. Mengenai sumber pasokan batu bara PT IMIP, umumnya batu bara dapat didatangkan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kalimantan adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cadangan batu bara yang melimpah. Beberapa wilayah di Kalimantan seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dikenal sebagai produsen batu bara yang signifikan. Batu bara yang diproduksi di Kalimantan biasanya diekspor ke berbagai negara di dunia. Selain Kalimantan, Sumatera juga merupakan daerah di Indonesia yang memiliki cadangan batu bara yang cukup besar. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bengkulu adalah beberapa wilayah di Sumatera yang memiliki produksi batu bara yang signifikan. Sulawesi juga merupakan salah satu sumber potensial batu bara di Indonesia. Sulawesi Tengah, di mana PT IMIP berlokasi, memiliki potensi cadangan batu bara yang dapat dimanfaatkan.
Tentang nih guys. Ayolah. Kompak nak tigo. Biar di luar palka, biar di dalam palka. Dia pindah ke kata bisa, kamu. Dia pindah ke kata. Aduh. Itu saya tempat serang lain. Dua orang. Ada tigo lah, saya peko. Tigo juga dalam tu. Buat basiku selesai sudah tigo dah. Bukan cadangan tipu berhasil tipu selesai selimbel tipu tak kalau cuma selesai kalau selimbel lego selimbel api kami makan satu masuk si atap berempat kalau malam itu nak tu itu sudah mau ternyata malam itu kalau malam itu siapa dia nama dimasuk ada. Itu dimasuk. Itu dimasuk dah ni kan. Dimasuk ada kalah tarbisnya. Jadi aku kalah tarbisnya. Empat. Dah masuk lagi. Anak-anak apa ya? Anak-anak hilang hidup ya.